Jadi tibun nabawi jangan diartikan itu hanya ruqyah, bekam, habatus sauda, zaitun ataupun madu, tapi lebih dari itu sebetulnya. Sebetulnya kalau kita lihat operasi ya yang hari ini dijalankan di rumah sakit itu bagian daripada tibun nabawi. Asbo Multiverse, we talk about everything. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Asbo Multiverse, we talk about everything, ngobrol pintar dan beragam. Kali ini bersama Mas Bayu. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah teman-teman, sekian sudah kita melewati episode Asbo Multiverse ini, dan kali ini kita akan ngobrol mengenai tentang the metode Tibun Nabawi. Kalau kita berbicara tentang Tibun Nabawi, hari ini kita melihat bahwa arti Tibun Nabawi itu diartikan begitu sempit. Banyak yang membahas Tibun Nabawi, tapi paradigma yang dibangun sesuatu yang sempit. Nah, kali ini kita akan ngobrol bersama Mas Bayu, apa sih sebenarnya Tibun Nabawi dan bagaimana metode penerapan Tibun Nabawi. Mas, gimana kabarnya? Alhamdulillah, fantastis. Sehat alhamdulillah. Semoga juga teman-teman sehat selalu ya. Kami doakan selalu di kondisi pandemi ini kita diberikan kemudahan urusan dan diberikan kesehatan. Iya. Sebelum kita melangkah lebih jauh nih Mas, karena banyak mungkin yang bertanya ya mengenai tentang Tibun Nabawi. Arti ini hari ini kita mengartikan, banyak yang mengartikan bahwa Tibun Nabawi itu arti sempit. Seolah-olah Tibun Nabawi itu tidak memiliki peran yang begitu besar dalam dunia kesehatan. Kalau menurut Mas, apa sih sebenarnya itu Tibun Nabawi? Oke, sebetulnya kalau kita ngomongin Tibun Nabawi itu sebenarnya tidak sekaku bahwa Tibun Nabawi itu madu gitu, berbekam, ataupun Tibun Nabawi itu adalah sesuatu yang identik dengan herbal segala macam itu. Jadi saya bawa dulu pada pemahaman tentang bahwa konstruksi dasar sebagai fundamen atau sebagai konstruksi fondasinya itu adalah sebenarnya akidah Islam pertama itu. Jadi Tibun Nabawi itu tidak sesempit hanya berbekam ataupun habatus saudah gitu ya, atau juga mungkin ngomongin tentang ruqyah gitu ya. Tetapi Tibun Nabawi itu lebih kepada ya, bagaimana kita berobat gitu ya, menteladani, mengikuti ittiba kepada Rasulullah SAW. Beliaulah yang telah meletakkan dasar-dasarnya ketika dalam dunia pengobatan. Salah satunya adalah akidah Islam. Gitu. Jadi kita sebagai seorang Muslim itu harus memperhatikan itu ketika kita berobat itu akidah itu menjadi basis yang paling utama. Artinya obat yang kita makan, pengobatan yang kita jalani itu bertentangan nggak dengan akidah Islam. Itu dulu, karena memang hal itu yang bisa kemudian nanti akan bicara tentang penyembuhan. Itu wahuwa yasmin. Jadi Allah lah yang menyembuhkan gitu ya. Jadi Allah lah yang menyembuhkan dan Allah lah yang nanti akan memberikan petunjuk gitu. Jadi basis konstruksi itu. Dan kita juga harus memahami kalau yang namanya Tibun Nabawi itu ya, itu tidak kaku tadi, tidak kaku gitu. Artinya kita tidak berpikir dikotomi gitu. Seakan-akan akhirnya karena kekurangan kita belajar, knowledge ya yang sering saya sampaikan, akhirnya kemudian mengatakan Tibun Nabawi itu kuno, jadul segala macam. Sebetulnya kalau kita lihat operasi ya yang hari ini dijalankan di rumah sakit itu bagian daripada Tibun Nabawi. Karena dalam satu kesempatan Rasulullah SAW yang kita baca di banyak hadis itu pernah mengatakan bahwa pengobatan itu ada 3 hal. Yang pertama minum madu, yang kedua berbekam, al-hijamah itu, yang ketiga kai atau sudutan besi panas. Tapi ada lanjutannya tuh. Tapi aku melarang umatku menggunakan kai karena akan menyakiti gitu. Tapi di hadis yang lain ada tentang sebaik-baik pengobatan adalah kai. Jadi kai itu adalah besi panas yang dibakar itu tempelin, ces gitu. Contohnya kalau dulu kan orang perang ya, kena panas segala macam, setelah anak panah dicabut itu maka dia bakar pisau, tempelin tuh kai. Tapi sebetulnya itu kan dasar dari operasi sebetulnya. Dimana kalau kita lihat operasi ya, itu kan ada dasar-dasarnya patologinya, ada dasar-dasar secara alat bedahnya gitu. Jadi kita itu tuh dasarnya dari Islam. Jadi kedokteran yang hari ini tuh sebenarnya dulu awal mulanya juga warisan dari kedokteran Islam. Kalau kita mengkaji literatur yang telah lalu gitu ya, Ibnu Nafis dia tentang peredaran darah minor, ataupun Ibnu Zina dia bicara tentang Al-Qaunun fi At-Tabib, atau Ibnu Qayyim Al-Jauzi yang dia juga ulama, pakar hadis segala macam, tapi dia ngomong tentang tibul qulub gitu, pengobatan hati gitu loh. Bahkan tibur rohani, Pak, tentang pengobatan rohani gitu.
Itu jadi memang Tibun Nabawi itu justru menjadi hal yang menjadi fundamen dasar bagi kita umat Islam untuk membangun konstruksi ilmu pengobatan, yaitu akidah Islam sebagai dasarnya gitu. Hari ini mungkin jarang dibahas ya Mas ya, pembahasan ini kayak gini. Seolah-olah tidak ada relevansi antara akidah Islam, agama bahkan ya tidak ada dalam kaitannya dengan kesehatan. Apa yang menjadi dasar sebenarnya yang sehingga terjadi seperti itu? Karena kalau kita lihat ya, bahkan dalam dunia pengobatan itu agama tidak disampingkan gitu. Iya. Ya jadi kan kita hari ini menyaksikan peradaban kapitalisme kan, peradaban modern sekuler itu yang dimana yang hilang dari pengobatan dan kesehatan itulah agama sebetulnya. Jadi ada sesuatu yang hilang gitu loh. Yang hilang itu agama. Itu jadi padahal kalau misalkan kita lihat ya, Islam itu sudah mendefinisikan kita manusia itu bukan hanya jasad gitu, bukan hanya fisik tuh, tangan kaki itu, bukan hanya itu. Tapi juga ada kolbu lah. Kalau bahasa ilmu kesehatan kolbu itu kan jiwa. Makanya ada orang yang kena penyakit jiwa itu sebenarnya. Nah, kalau bicara tentang jiwa maka kita bicara tentang kolbu sebetulnya. Jadi kalau di dalam Islam ya, itu saya perlu mengatakan bahwa di dalam jiwa yang kuat itu terdapat fisik yang kuat itu. Jadi kekuatan itu ada di jiwa yang kokoh, yang kuat. Jadi jiwa itu sesuatu yang memberikan kekuatan itu. Jadi kolbu atau jiwa kita itu kendaraannya kekuatan. Jadi kekuatan itu punya kendaraan, itu namanya kolbu atau jiwa. Itu makanya ada konsep tentang tazkiyatun nafs, bagaimana membersihkan jiwa. Makanya bagi para pemimpin, para leader, apapun kita laki-laki, itu kalau kita mau kuat kokoh ya yang pertama kuatin jiwa. Makanya saya ngomong ya, jadi mentalitas ya, kejadian yang baik, yang buruk mungkin di mata kita tentang bencana segala macam itu harus menguatkan jiwa kita. Nah, jiwa yang kuat itulah jiwa yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi jiwa yang kita itu menyebut Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa berzikir, bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Gitu. Jadi itu. Nah, jiwa ini perlu kita kasih makan. Kalau kita ngopi kayak ini ya, ini makanan ibaratnya ya makanan raga itu kan. Jiwa perlu makanan juga sebetulnya. Gitu. Makanya makanannya jiwa itu salah satunya itu adalah banyak kalau kita mau belajar ya, itu adalah sedekah sebetulnya. Jadi kalau Adi ya, kamu punya katakanlah apel ya, apel 1 buah itu. Iya. Jangan 1 deh, 10 ya. Kamu punya 10 apel gitu. Kamu bagikan 9 ke temenmu. Artinya apa? Artinya bahwa kamu tuh bukan sedang berbagi apel, tapi kamu sedang membagi hatimu, cintamu, gitu ya. Yang endingnya itu tentang rasa syukur itu. Jadi kolbu kita atau jiwa kita itu akan kuat ya, itu ketika tatkala kita justru berbagi, bukan tentang apa yang kita bagi, tapi tentang hati kita. Kalau kolbu itu kan tentang hati kita untuk bisa merasakan, memahami itu biar nggak mati gitu. Makanya sedekah itu luar biasa, berbagilah ini. Makanya saya pernah ngomong kan, barangkali hidup kita kurang bahagia karena kurang berbagi gitu. Jadi bayangkan, dari punya 10 apel, 9 dibagikan. Kamu tinggal punya 1. Tapi kamu punya 9 cinta. Artinya gini, kamu punya 9 kasih sayang, kasih hati yang telah kamu berikan. Dan Allah akan membalasnya luar biasa. Dari 9 orang yang kamu bagi, itu 9 orang perlakuannya ke kamu gimana jadi? Doanya kan akan bagus. Perlakuan baik timbal balik juga. Iya, jadi Allah lah yang akan membalas itu gitu. Makanya kalau kita mengkaji Islam kan ada sesuatu yang berbagilah atau bersedekahlah sesuatu yang paling kamu cintai kan itu. Untuk kamu mencintai laptop itu, Mas itu laptopnya buat antum gitu. Nah, gitu. Berat sekali. Nah, itu tapi luar biasa, tapi balasannya nanti loh. Kamu akan mendapatkan kebahagiaan lebih dari laptop itu. Kesenangan itu jadi gitu. Jadi kesenangan segala macam itu berbagi. Makanya sebenarnya sederhana kalau bicara tentang konsep kesehatan ya. Jadi modal untuk sehat itu modalnya adalah mau berbagi. Nah kalau apalagi ntar dulu ya, apalagi kalau kita mau ngobati penyakit, contoh penyakit nyeri, asam urat, apapun penyakit diabetes, itu kan penyakit-penyakit yang sebetulnya muncul karena nafsu, kolesterol itu kan penyakit yang muncul karena nafsu, ya nggak dikontrol tuh, seleranya segala macam, akhirnya muncul penyakit itu. Makan berlebihan. Makan berlebihan itu, gitu. Jadi kenapa? Karena penyakit-penyakit itu mungkin perlu hal berbagi lebih besar lagi, dan itu harus dipaksa emang. Itu jadi kalau kita baca satu buku yang ditulis oleh seorang dokter bedah di Jepang itu ada namanya endorfin, Miracle of Endorphin. Jadi tubuh itu mengeluarkan endorfin, ya semacam kayak morfin gitu lah, yang berasa seneng, bahagia segala macam. Tubuh itu mengeluarkan itu tatkala tubuh ini nggak stres.
tatkala itu tubuh itu tenang gitu loh. Gitu makanya kalau kita bicara tentang tibu nabawi, salah satu basisnya tadi adalah akidah, itu biar kita mendapatkan ketenangan. Karena ketika kita tenang, nggak panik, itu adalah modal kita untuk sehat. Ketika kita mau berbagi, ketika kita bisa nggak gelisah, itu kan modal itu. Jadi tibu nabawi jangan diartikan itu hanya ruqyah, bekam, apalagi habatus sauda, zaitun ataupun madu, tapi lebih dari itu sebetulnya. Kan gitu. Jadi tibu nabawi itu bicara juga tentang pola pikir kita, sesuai nggak dengan akidah Islam, dengan tauhid. Kemudian tingkah laku kita tuh gimana, ngikutin hawa nafsu, syahwat subhat, atau benar-benar kita mengikuti syariat. Gitu. Jadi maknanya itu luas banget dan ini perlu diaplikasikan. Makanya kalau kita lihat generasi sekarang itu ada masalah di mentality, gampang cemas, gampang stres. Coba evaluasi gitu. Apakah kita sudah meneladani Rasulullah SAW dalam hal makan, dalam hal istirahat? Jadi kembali lagi ke sunnah sebetulnya, ngikutin itu. Karena role model kita itu harusnya Rasulullah SAW gitu. Jadi gitu. Itu tibu nabawi gitu loh. Tatkala kita kemudian mau untuk ittiba mengikuti Rasulullah SAW, itu bagian dari tibu nabawi. Karena gini loh, syariat Islam itu sebenarnya memaksa kita untuk menjadi bahagia. Tadi endorfin ya, tubuh kita tuh dikasih Allah itu endorfin. Jadi ketika kita jalanin syariat itu endorfin itu akan aktif tuh. Nah ketika aktif, maka kita akan rasa senang bahagia. Tapi ada satu hal yang bertentangan dengan endorfin, yaitu adrenalin. Stres segala macam itu akan produksi racun. Nah ketika produksi racun, tubuh kita akan jadi sakit. Jadi sebenarnya Allah tuh mau kita tuh sehat. Kita tuh sepakat. Iya. Kalau ngomongin tentang itu ya Mas, hari ini kan benar kata Mas tuh kan, antara jiwa dan fisik itu sangat berkaitan. Iya. Hari ini kan banyak sekali yang sakit jiwa. Jiwa di sini bukan maksudnya stres ya, maksudnya sinting ya bukan. Tapi dia stres atau rasa bahagia, kecemasan dan sebagainya. Itu sesuatu yang menakutkan, dan bagi hari ini kan banyak sekali yang membahas itu. Apalagi kalau kita lihat anak muda, wanita, laki-laki juga banyak yang terjebak dalam hal-hal yang seperti itu. Kalau kita tarik ya dari sejarah, dulu kan ada dokter klinik hati lah. Kalau hari ini kan tidak ada hal yang seperti itu, Mas. Iya, nggak ada memang. Gimana harus memulai dari mana untuk memperbaiki hal ini tadi tentang jiwa dan kolbu? Iya, sebenarnya kalau kita lihat kembali ke tengok ya peradaban Islam lah, mungkin yang paling dekat itu Turki Utsmani gitu ya, zaman kekhilafan, keemasan itu. Dulu itu kan banyak ulama gitu loh. Ulama-ulama mereka juga menjadi klinik hati gitu. Contohnya Imam Syafi'i, kemudian Imam Ghazali, terus Ibnu Qayyim al-Jauzi, itu mereka juga menjadi sosok atau menjadi dokter-dokter yang menyembuhkan kolbu yang sakit gitu loh. Hari ini kan gak ada gitu. Artinya terdikotomi banget tuh. Kalau kita ngomongin agama nggak boleh ngomong kesehatan gitu loh. Padahal sebenarnya antara agama dan kesehatan itu tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan karena jadi satu gitu. Agama itu menjadi pedoman hidup kita, menjadi way of life kita, menjadi ideologi kita. Makanya sebenarnya Allah juga tuh telah mengajarin kita untuk bagaimana hidup sehat. Kalau kita belajar metode pengobatan melalui Quran ya, Quran udah bicara kepada kita. Yang pertama itu untuk mengobati atau untuk pengobatan, Quran itu ngajarin kita satu ya. Untuk menjaga kesehatan. Tuh, jadi Quran itu menyuruh kita untuk menjaga kesehatan. Bahkan kan disebutkan tentang bahwa ada dua nikmat yang sering kita lelakan, nikmat sempat dan nikmat sehat itu. Jadi kita disuruh untuk menjaga kesehatan. Yang kedua, Quran juga mengajari kita untuk menjauhi hal-hal yang berbahaya. Kan kita dilarang tuh konsumsi homer, babi gitu loh. Jadi kan itu tuh sesuatu yang haram gitu loh. Dan itu menjauhi itu dan jangan dikonsumsi gitu. Kemudian yang ketiga, Quran mengajari kita untuk membuang zat-zat berbahaya dalam tubuh. Ini yang sebenarnya saya terjemahkan detoksifikasi gitu. Makanya kita bikin teh detox itu basis berpikirnya itu. Jadi kita ingin membuang sesuatu yang ada di dalam tubuh kita, yang itu menjadi sampah tubuh. Maka 10 tahun kan aku bikin teh detox itu, perenungannya, kemudian risetnya segala macam, butuh waktu yang lama. Kan itu. Dan itu sebagai alternatif atau cara untuk kita menyingkirkan sampah tubuh. Nah, sampah itu munculnya dari mana? Ya perilaku kita sebetulnya sehari-hari itu, yang makan berlebih segala macam gitu, sehingga banyak sampah masuk ke dalam tubuh kita. Ngomongin tentang metode pengobatan nih Mas ya. Iya. Artinya memang tadi ya kalau kita lihat ya, para ulama dan sejarah melihat yang begitu panjang antara Islam dan Barat ya. Iya. Artinya memang kalau kita lihat ya, bahkan para ulama dan para ilmuwan itu memuji kan. Sebenarnya peletakan dasar rumah sakit itu kan sebenarnya ada di Islam. Iya. Nah,
kalau kita tarik dalam konteks hari ini, mengapa tuh Islam begitu tertinggal mengenai tentang pengobatan? Hampirlah segala sisi lah. Iya. Kalau kita melihat dia, Iya. Islam itu tertinggal sehingga Tibun Nabawi itu hanya dibatasi arti sempit, tidak dia artikan dalam arti luas. Iya. Sebenarnya kalau kita lihat ya kekuasaan itu kan dipergilirkan gitu. Dan saat ini kekuasaan itu lagi dicabut dari umat Islam gitu. Sebenarnya kalau kita lihat sejarah ya, histori itu dulu kan namanya Bimaristan kalau nggak salah. Bimaristan itu kan rumah sakit itu. Yang hari ini kita ketinggalan itu. Ya karena memang peradaban lagi dipimpin oleh Barat gitu, bukan lagi dipimpin oleh kaum muslimin. Mungkin ada kejumutan juga secara internal lah, kita evaluasi ya. Mungkin ada kejumutan berpikir kita juga. Karena apa? Karena memang ya kaum muslimin akhirnya dia tidak bisa memahami itu perkembangan situasi karena dia tuh justru mengkaji di luar dari Islam itu sendiri. Coba lihat keruntuhan peradaban Islam itu ketika umat Islam justru meninggalkan Quran, meninggalkan sunnah, hadis-hadis Rasulullah, dan meninggalkan Islam sebagai ideologi. Dia melirik kepada yang lain gitu loh. Gitu. Jadi dia mulai mengagumkan yang di luar Islam itu. Itu makanya solusi untuk mengembalikan lagi kekuatan Islam adalah jangan menjauh dari apa yang paling inti dari Islam, yaitu ajarannya, syariatnya sebetulnya. Syariat Islam itu. Makanya kalau kita lihat ya, semua syariat Islam itu menyehatkan dan membahagiakan. Contoh gini ya, puasa. Kenapa sih kita disuruh puasa di bulan Ramadan? Itu bukan wajib tuh. 30 hari ya. Ada satu riset ya yang ditulis oleh satu dokter di Malaysia, di Amerika. Itu namanya Jason Fung kalau nggak salah. Dia mengatakan bahwa the good of fasting itu tentang keajaiban puasa itu menandakan bahwa ketika tubuh kita itu dalam 1 minggu puasa itu 12 jam kali 2 ya, itu maka tubuh itu akan melepaskan kotoran segala macam dan sisa metabolisme yang rusak, sampah itu diolah kembali gitu. Bayangkan, jadi kalau seminggu itu puasa 2 hari, ya kan, berarti dihitung aja setahun itu berapa? Ketemunya 30 hari kan gitu loh, ya enggak? Jadi loh, ini kalau kita lihat dari syariat tentang puasa, Maha Besar Allah yang telah memaksa kita untuk berpuasa sebenarnya untuk sehat. Gitu. Cuman kalau kita disuruh puasa atau disuruh makan, kita kan akan memilih makan ya. Jujur aja kan itu. Manusia kan dikasih nafsu gitu lah, makan itu. Dan makan itu bagian dari kenikmatan. Kan gitu. Makanya kan orang kalau punya duit banyak kan makan itu kan. Makan bagian dari kenikmatan. Nah, cuman di sini adalah ketika makan itu sudah berlebihan, itu yang rusak pertama kali itu apanya? Kolbunya atau jiwanya. Males cari masjid, males baca Quran, tidur-tiduran. Ya kan itu. Jadi kalau kita udah makan berlebih, yang rusak pertama itu apa? Kolbunya. Makanya harus diingat di situ. Makanya kita disuruh jangan berlebihan gitu. Nah, maka kalau kita bicara tentang Tibun Nabawi, ya kita bisa tarik gitu bahwa yang namanya Tibun Nabawi itu yang pertama itu adalah kita itu basisnya akidah Islam. Yang kedua, kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu syariat Islam. Itu jadi perintah-perintah Allah itu dijalankan gitu. Coba kita amalkan tuh amalan-amalan sunnah, amalan-amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, kita ikutin, insya Allah itu akan sehat. Karena apa? Karena imunitas, daya tahan tubuh itu mengikuti iman kita. Jadi orang yang beriman, insya Allah dia akan berimun. Coba kita lihat atau riset, orang yang kena kanker, orang yang kena penyakit jantung itu rata-rata orang stres. Ada masalah dipikir itu sampai nggak bisa tidur, atau punya masalah, ada masalah dengan jiwanya, dengan kalbunya. Maka tadi makanan jiwa itu salah satunya adalah tadi kita berbagi pada orang. Kenapa? Menyenangkan sebetulnya berbagi. Ketika kamu katakanlah ya tadi punya 10 apel kamu bagi, seneng nggak rasanya? Seneng. Jadi menyebarkan kebaikan. Jadi kebaikan itu juga akan menular gitu, menyebarkan cinta, kasih sayang. Nah, hanya saja manusia modern itu melakukan segala sesuatu itu dengan cinta. Jadinya apa? Stres. Baca Quran tidak dengan cinta, nggak mendalami. Makan tidak dengan cinta, nggak sambil memahami, mensyukuri. Akhirnya jadinya stres gitu loh. Jadi kita lihat banyak sekali akhirnya orang-orang yang gelisah, yang cemas itu karena tidak dilakukan dengan cinta gitu. Dengan cinta kita itu kalau kita bicara tentang tazkiyatun nafas atau tibul qulub itulah cinta, benci, rindu kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kita merawat tubuh? Karena kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat deh ini, Dik. Adi bisa lihat Sirah Nabawiyah ya. Iya. Para sahabat itu zaman Rasulullah SAW itu, para sahabat dulu itu kenapa mereka sehat-sehat? Jihad kemana itu? Ya karena dari rasa cinta. Cinta mereka akan akhirat, cinta mereka akan Allah Subhanahu wa taala, cinta mereka kepada Rasulullah. Kan nggak ada tercatat penyakit diabetes. Bukan karena
nggak maju. Buktinya penyakit taun ya. Ketika kita baca Sirah Nabawiyah ada taun di Madinah. Iya. Itu kan kecatat ya nggak? Ya nggak kecatat kan gitu. Madinah kena taun itu. Artinya tapi penyakit-penyakit yang lain kan nggak kecatat karena mereka tuh sehat gitu. Karena mereka melakukan segala sesuatu berdasarkan cinta, pengharapan mereka kepada akhirat, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau lihat perang Khandaq itu terjepit, dia harus menggali parit, makan kurma satu ya. Iya. Maka Rasulullah itu diikat kisahnya itu diikat batu 2 itu. Nah, iya. Buat menahan kelaparan. Iya itu. Tapi mereka menang gitu. Jadi kalau kita bisa mengendalikan itu, ya nanti kita akan mendapatkan kemenangan. Gitu. Jadi kemenangan, kejayaan segala macam itu bagian daripada umat ini sebetulnya, bagian daripada Islam segala macam ketika orang itu kembali lagi gitu pada ini. Makanya Islam itu sebenarnya mengajarkan kesederhanaan. Jadi Tibun Nabawi itu sebenarnya kesederhanaan. Gitu. Bukan berarti Tibun Nabawi anti rumah sakit, bukan yang kayak gitu. Tapi Tibun Nabawi itu basisnya itu adalah sadar kalau kita itu seorang makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang menyembuhkan. Itu. Wa huwa yasmi. Jadi Allah lah yang menyembuhkan gitu. Jadi bukan obat yang menyembuhkan, bukan dokter yang menyembuhkan, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Artinya hal yang pertama kalau sakit ya harus tanya dulu kan. Artinya yakin dulu kepada Allah. Sebelum kita berpangku tangan kepada manusia, berpangku tangan kepada yang memiliki kan artinya. Iya, makanya kalau kita sakit ya lihat yang paling pertama itu lingkungan tempat kita tinggal itu gimana, bikin stres tau nggak? Yang kedua kita bersyukur apa enggak? Kadang-kadang sakit itu memang menjadi jalan kita untuk bisa berubah gitu soalnya. Kemudian makanan yang kita makan tuh gimana? Makanan yang hanya ngikutin nafsu doang, selera, atau makanan subhat. Contoh makanan subhat itu gini, makanan yang mungkin halal ya, iya, tapi dibeli dengan uang yang haram gitu, contohnya gitu, uang korupsi gitu, uang menipu, nggak berkah gitu tuh. Nah itu penting banget. Jadi makanya kita ngomongin metode pengobatan ala Nabi, makanya kita kembali kepada nilai-nilai atau value atau ajaran yang Rasulullah SAW itu ajarkan kepada umatnya. Itu Islam sebetulnya. Dan Islam itu tidak mengajarkan ketertinggalan sebenarnya. Islam itu mengajarkan kemajuan. Itu. Jadi kita diajari dari sisi hidup lebih sederhana. Kan gitu, lebih mensyukuri. Allah menciptakan warna-warni makanan. Itu luar biasa itu. Karena itu kan Tibun Nabawi sebetulnya. Tibun Nabawi itu bukan hanya berbekam, al-hijamah bukan. Itu. Dan Tibun Nabawi bukan hanya minum madu juga. Lebih dari itu gitu. Kita makanan sehat ya, kalau di Indonesia itu kayak kelor, kunyit, jahe, itu kan Tibun Nabawi sebetulnya. Karena dia tumbuh dari alam, artinya ada kebesaran Allah di sana dan ditumbuhkan dengan sesuatu kenikmatan dari Allah, sehingga kan itu juga bagian dari Tibun Nabawi karena dia memang tumbuh di tanah Allah. Allah juga yang memberi kesuburan, Allah yang memberi penghidupan, kemudian dikembalikan kepada manusia. Iya betul. Jadi yang hilang dari pengobatan modern kali ini atau modern baru itu mereka tuh hanya fokus kepada fisik saja, cara perspektif pandangannya gitu. Mereka mengesampingkan kolbu atau jiwa tadi gitu loh. Kalau gelisah, anxiety, buru-buru psikiater itu kan, tanpa kemudian kita bermuhasabah. Ya, bagaimana kita mengontrol makanan yang kita makan, bagaimana kita mengontrol hati kita. Ya makanya saya sering kan banyak perempuan konsultasi tentang masalah PCOS kan, Polycystic Ovarian Syndrome, karena stres sebetulnya. Banyak kan wanita itu stres gitu loh. Kenapa? Karena ada ketidakseimbangan emosi di dalam dirinya gitu loh. Lah biar orang itu bisa tenang, itu caranya gimana? Back to nature. Ini kasih tahu ya. Jadi dalam Tibun Nabawi itu ada pengobatan menggunakan wewangian. Jadi kalau kita baca Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang kitabnya Tibun Nabawi itu, di situ ada biji-bijian. Pengobatan menggunakan biji-bijian. Ada pengobatan menggunakan madu, ada pengobatan menggunakan zaitun yang masuk biji-bijian. Ada pengobatan menggunakan wangi-wangian. Al-raihan itu loh, wewangian. Ternyata wangi yang kita cium itu sebenarnya makanan bagi ruh. Nah itu nyambung kepada kenapa Rasulullah itu juga mensunahkan wangi-wangian, dan Rasulullah itu suka dengan wewangian itu. Walaupun badannya Rasulullah SAW itu udah wangi kan, tapi dia suka dengan wewangian. Itu kenapa? Karena wewangian itu wangi ya, parfumnya. Tapi ini parfum yang alami ya. Itu dia tuh akan menenangkan jiwa. Makanya orang yang kena penyakit jantung, obatnya itulah aromatik sebetulnya. Kayu putih, tea tree oil, atau bau alam yang kalau wangi itu akan menenangkan. Beda dengan bau busuk. Makanya sudah harus kita pahami bahwa umat Islam itu harusnya wangi, karena itu umat Muhammad yang harus wangi. Hanya Islam loh yang ada syariat tentang wangian.
Hebat kan? Tapi hari ini juga kalau kita lihat ya, pengobatan modern bahkan klinik-klinik kesehatan banyak menggunakan metode itu kan. Ada namanya deep sleep. Itu kan metode sebenarnya bagaimana menggunakan aromatik, menggunakan musik juga kan termasuk juga pengobatan sebenarnya. Itu tibu nabawi Iya, sebetulnya. tibu nabawi. Jadi spektrumnya tuh luas banget itu. Iya. Jadi itu. Jadi contoh kita cium tuh minyak kayu putih atau minyak tea tree oil, itu kan enak banget tuh. Dan itu menenangkan. Saya sampaikan ya, jantung itu biar dia tenang itu dengan wewangian tuh. Makanya minyak kayu itu enak, seger banget. Nah kalau jantung itu tenang, pikiran tenang. Makanya kalau kita mau konsentrasi ya, jadi saya kalau belajar itu harus ada wewangian salah satunya. Itu. Jadi bukan wewangian yang berarti apa sintetik ya, yang alami. Contoh daun pandan, bunga mawar, itu wangi-wangian yang kemudian tuh bisa menenangkan, relax gitu. Nah kalau kita relax, makanya kan disunahkan ke masjid berpakai wangian. Bener-bener. Biar gak stres, wangi, dan doanya khusyuk gitu loh. Karena kalau ada di samping kita kan jelek juga. Ya kalau bau keringat kecut kan nggak gitu. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman, ayo pakai wewangian. Makanya saya juga senang dengan wewangian. Saya kan beli parfum yang oud, yang dari kayu itu, yang mahal itu kan itu. Jadi memang senang juga karena senang gitu loh, wangi gitu. Jadi menjaga badan biar ini. Makanya kita juga makan makanan yang fresh, yang seger, bukan makanan yang busuk. Biar baunya juga nggak busuk, dikeringat segala macam. Itu bagian dari tibu nabawi. Jadi modal sehat itu sederhana, asal kita tahu aja sih gitu. Kalau ngomonginnya tadi ya Mas, itu kan filosofi ya. Dalam bentuk aplikatif, mungkin teman-teman juga bertanya, apa sih wujud aplikatifnya tibu nabawi? Karena banyak yang bertanya, mungkin ini kita membahas dari sisi filosofi, dari sisi ini. Tapi ini dari sisi praktek mungkin teman-teman juga nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Sebenarnya simpel ya. Yang pertama ya, prinsip dari tibu nabawi yang pertama, kita tidak melanggar syariat Islam. Yang pertama itu artinya kita menjalankan semua perintah Allah Subhanahu Wa Taala gitu loh. Ya kita sholat 5 waktu. Kemudian syukur-syukur kita menjalankan amalan-amalan sunnah, puasa Senin Kemis. Kemudian makan, bukan makan yang haram, tapi yang halal, dan bukan hanya halal tapi thayyib. Nah itu juga prinsip tibu nabawi. Kemudian kalau bisa berbekam setiap bulan, ya minum air putih, menggunakan air itu sebagai obat. Al-Fatihah juga sebagai obat, sebagai Quran itu sebagai obat kan gitu. Jadi kita meyakini bahwa itu adalah petunjuk gitu loh. Dan kita mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian kita tidak stres, itu kan tibu nabawi. Artinya ketika segala sesuatu terjadi kepada diri kita, hal yang buruk-buruk, itu kan kadang-kadang mempengaruhi hati dan kolbu kita kan. Jadi kolbu atau hati itu kaitannya dengan dua hal. Apa itu coba? Penglihatan dan pendengaran. Jadi penglihatan dan pendengaran itu sebagai satelit atau sebagai sesuatu yang nangkep loh, yang masuk ke dalam jiwa atau kolbu kita, hati kita. Gerbang lah istilahnya. Iya yang nangkep gitu lah ya. Apa sih? Yang nangkep gitu loh. Nah, kalau informasinya yang masuk itu salah, informasinya yang masuk itu buruk, negatif, yang terjadi apa? Rusak. Maka ada juga kan contoh laki-laki nih, gudul basor, jaga pandangan itu dalam rangka apa? Dalam rangka kamu tuh tazkiyatun nafs itu, jaga jiwa. Jaga jiwa gitu. Jadi bagi yang para bujangan itu jaga pandangan itu penting. Dan itu hal yang paling berat. Gak celalatan gitu tuh. Iya enggak? Kalau ngomongin tentang itu hal yang paling berat untuk saat ini. Iya apalagi kan kamu belum nikah kan itu gitu. Itu karena menjaga gitu. Karena pandangan itu juga kadang-kadang nanti bisa merusak kolbu. Karena informasi yang masuk, pendengaran juga sama gitu loh. Makanya gitu. Makanya kan kalau kita lihat ya, rusaknya kolbu, kita jujur kita mau ngomongin lingkungan hari ini deh. Environment bagaimana sih, gosip, negatif itu masuk kan, kedengar segala macam, nonton film yang kayak gitu. Akhirnya apa? Ya membuat apa namanya di dalam pikiran bawah sadar kita akhirnya tertanam kayak gitu tuh. Akhirnya muncul stres. Itu. Jadi apa ya, manusia itu jauh dari ajaran Islam loh udah ngomong itu. Coba kita kalau tanya yang praktis sehari-hari ya lakukan ajaran Islam itu. Udah. Insya Allah gitu loh. Karena gini loh, jujur aja ya. Hari ini kan kita banyak melihat orang tuh stres di abad ini. Ya enggak? Stres enggak dapat kerja, stres enggak lulus, stres enggak dapat jodoh. Kenapa sih harus stres gitu tuh? Padahal sesuatu itu sebenarnya bisa mengalir aja sebenarnya. Ya bukan mengalir aja. Artinya kita segala sesuatu itu kita butuh belajar memanage itu biar tidak stres gitu loh. Jadi gini loh, kita bisa ngontrol nggak orang untuk berkata buruk kepada kita? Nggak bisa. Nggak bisa kan? Tapi kita bisa mengontrol respon kita untuk tidak dipikirin berlarut. Kan gitu. Kadang-kadang itu kita nggak karena tadi masuk dari telinga sama mata tadi, yang akhirnya merusak kolbu. Oleh karena itu maka kita disuruh bergaul dengan orang-orang beriman kan, berkumpul dengan orang yang beriman. Biar apa? Biar kita nggak rusak.
Jadi kalau Kembali lagi pada lingkungan berarti. iya, jadi kalau salah itu bagian tibu nabawi sebetulnya. Jadi kita kayak hijrah, cari temen yang benar-benar soleh, lingkungan yang baik itu juga tibu nabawi. Jadi bukan hanya bicara tentang fisik tuh madu, itu habatul bukan, tapi lebih kepada perilaku kita, pemikiran kita, sikap kita. Karena pengobatan ya di dalam Islam itu bukan hanya fisik, tapi juga kalbu kita juga, gitu loh. Makanya adanya sakit itu karena tidak seimbang di sisi kalbu, emosi, dan juga tidak seimbang secara pola makan sehingga raga kita jadi rusak. Kan gitu doang gitu sebenarnya. Simple kan? Nah, makanya penyakit itu tidak terjadi satu malam. Penyakit itu terjadi dalam waktu yang lama, terakumulasi, baru deh kena kanker, baru deh kena jantung, kayak gitu tuh. Nah kalau penyakit genetik gimana? Ya itu karena perilaku orang tuanya yang diwariskan ke anak, gitu loh. Pola makannya nggak dijaga, perbuatannya, tindakannya wajar kan ketika anaknya nanti udah punya penyakit bawaan, Mewariskan gennya iya juga. gennya udah rusak kan gitu, diwarisin. Nah gitu, jadi makanya Islam itu sudah kalau dia diamalkan sangat sehat, menyehatkan. Tapi itu efek dari salah satu pengamalan Islam gitu ya. Tujuannya adalah kembali ke Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa cinta kita, senang kita, benci kita itu berdasarkan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak melanggar syariat Islam, tidak melanggar kehendak Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Karena apa? Karena manusia itu makhluk. Kenapa kita harus beriman dan menjalankan itu? Ya karena kita tuh lemah. Kita tuh lemah banget tuh. Kita kena flu, kita bisa mati, ini semua kan kita dihidupkan, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya berkali-kali aku ngomong nih di ASPO ini, aku tuh mengkaji ilmu bukan untuk ilmu, mengkaji herbal bukan untuk herbal, ya. Membangun ASPO itu bukan hanya untuk material, tapi untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk kembali sebagai jalan, kendaraan aja gitu. Itu yang namanya kadang-kadang bisnis ya, kadang-kadang ya naik, kadang turun, udah biasa kan. Tapi jangan sampai pengorbanan keyakinan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu yang harus dipahami. Jadi jangan melihat dengan hati yang keruh, dengan kebencian. Gitu. Hatinya mungkin kotor, Mas. Iya, makanya kembali lagi kan gitu. Gitu. Barangkali mungkin kita benci ini coba dilap kacanya itu, kaca kita yang kotor, kacamata kita kayak gitu loh. Itu. Jadi kalau mengejar ketertinggalan, ngomongin tentang tadi sudah ngomongin tentang metode, Iya. ngomongin tentang pengobatan, ngomongin tentang standarisasi kesehatan lah istilahnya, Iya. kolbu, fisik dan sebagainya. Gimana Islam itu harus gimana mengejar ketertinggalan ini? Islam tuh gak gimana-gimana, umatnya Iya, gitu umat loh. Islam gimana untuk mengejar ketertinggalan ini? Ya, yang pertama ya umat Islam tuh jangan meninggalkan Islam. Back to Islam, back to Allah Subhanahu Wa Taala, back to Rasulullah SAW. Kita ikuti sebagai itiba jalan hidup kita. Jangan ngikutin orang Barat, jangan ngikutin artis K-pop gitu loh. Jangan ngidolain orang-orang kafir gitu loh. Idolain kita tokoh-tokoh Islam panutan kita, Rasulullah SAW itu yang kemudian sudah mengajari banyak hal. Baca lagi tuh Sirah Nabawiyah, belajar lagi tentang Islam. Barangkali mungkin pikiran kita tuh rusak, kacau itu salah karena masuk ke dalam pikiran itu memang sesuatu yang itu bukan dari Islam. Sakofah asing, sekulerisme, liberalisme, apalah macam-macam itulah. Itu masuk ke dalam pikiran yang rusak gitu. Sehingga tingkah laku kita juga lebih rendah daripada binatang kan. Sekarang coba lihat, ada anak bunuh ibunya, ibu bunuh anaknya kan lebih rendah dari binatang gitu. Ya kan jadi gitu. Jadi jangan sampai hidup kita itu hanya di-drive oleh nafsu doang. Tapi pelajarilah pemahaman itu. Sebenarnya kalau kamu punya masalah, itu solusinya dekat dengan dirimu sebetulnya aslinya gitu tuh. Sebenarnya kadang-kadang kita berpikir kemana-mana, ke psikiater, ke ini kan gitu. Karena kita nggak mau gitu. Kalau kita ngerasa hidup kita susah, sebetulnya solusinya itu, contoh kamu susah ekonomi ya, itu solusinya tuh bukan kamu ngejar uang, bukan. Tapi belajar kenapa kamu susah. Solusinya dekat. Berarti apa sebenarnya? Cari jawaban. Ya kan, belajar biar cari jawaban. Contoh kalau kita dulu waktu SD nggak bisa ngerjain soal matematika, kenapa? Karena nggak tahu jawabannya kan. Nah, biar tahu jawabannya gimana? Belajar. Nah, nonton Multiverse ini biar bisa belajar gitu. Insya Allah gitu ya. Jadi penting banget belajar. Makanya Rasul juga ngomong kita tolabul ilmi kan, wajib loh bagi laki-laki atau perempuan Muslim. Nah makanya belajar itu menjadi satu kewajiban itu. Tuh sayang tuh orang tuh nggak mau belajar gitu ya tuh. Jadi kalau kamu punya masalah, punya sesuatu disuruh belajar. Jadi makanya kalau kita sakit juga salah satu pembelajaran. Kenapa sih saya jerawatan? Kenapa sih kulitnya kusam? Gitu contoh kalau penyakitnya jerawat atau kulit kusam. Atau kenapa sih saya bisa sakit kanker? Kenapa sih sakit ini? Itu. Jadi jangan menggerus perasaan terus bersedih terus. Tapi what's next? Apa yang saya lakukan setelah ini gitu loh. Nah Allah telah memberikan kepada kita itu yang namanya akal. Al-akal gitu ya. Akal kita. Nah akal itu terdiri dari otak, panca indera, maklumat informasi, ya, informasi yang datang itu,
terus fakta yang kita lihat gitu. Informasi sebelumnya maksud tadi itu Quran segala macam. Itu bagian daripada al-aql. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan namanya al-qulub, hati. Jadi akal ini kalau ketika kita belajar ya, akal ini kan kita gunakan untuk apa? Untuk bisa kita mengerti, ya enggak? Untuk kita mengerti. Tetapi untuk bisa memahami itu butuh namanya kolbu, hati. Contohnya gini, Adi ya, kamu bisa memahami itu ketika kamu sudah praktek. Makanya yang namanya pemahaman itu adalah pengetahuan atau informasi yang ketemu dengan pengalaman. Itu namanya pemahaman. Jadi benar-benar udah mengamalkan. Makanya kalau kita ngomong terus nggak ada pengalaman, nggak pernah praktek, nggak pernah terjun, kita nggak akan paham. Tadi kita lihat ya, hambatu saudah, madu, apalagi bekam, itu kan hanya fakta-fakta yang bisa kita lihat kan. Tapi orang tuh nggak akan paham. Contoh kita lihat madu, madu tetap aja madu kayak gitu. Tapi bagaimana kita bisa memahami bahwa itu tibu nabawi dan itu kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Ya diminum. Iya kan gitu. Sama juga ketika kamu bisa kan ngerti tentang siang, ngerti malam kan? Itu hanya sebuah fakta aja, fakta siang, fakta malam. Tapi bagaimana kamu paham bahwa diciptakannya siang dan malam itu tanda-tanda kebesaran? Ya setelah kamu mengalami siang, siang tuh ternyata panas, ada matahari. Malam tuh ternyata dingin, gelap. Nah terus kamu kemudian merenung dengan kolbu kamu, akhirnya bisa memahami. Oh iya, maksudnya gitu. Jadi apa sih maksud Allah menciptakan itu? Contoh gitu. Apa sih maksud Allah menciptakan kunyit dengan warna kuning agak oranye? Itu hati. Jadi akal itu untuk mengolah informasi, hati itu untuk bisa memahami. Gitu loh. Kalau kita lihat opini umum, iya. Dan banyak sekali yang membahas ini. Kasihan melihat soalnya masalah umat muslim ini sebenarnya. Iya. Karena masalah tibu nabawi itu sesuatu yang hari ini dianggap negatif, bahkan ya dianggap sesuatu yang sesuatu yang tidak bisa diterapkan, ataupun tibu nabawi itu sesuatu yang menakutkan bahkan ya, karena mungkin karena basisnya penelitiannya atau lain sebagainya. Bahkan tibu nabawi itu dianggap kuno tadi ya. Artinya mengapa Islam justru umat muslim justru menganggap itu hal-hal yang negatif, bahkan melihat dari sisi pengobatannya sesuatu yang ini sudah tertinggal jauh gitu sih. Artinya ayo kita ambil dengan metode yang sudah lebih modern, lebih sebegini. Padahal kan kalau kita lihat dari telusuri dari sejarah sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Tibu nabawi, rumah sakit yang hari ini katanya modern, itu juga bagian dari dasarnya itu bagian dari tibu nabawi. Iya, kalau ngomongin itu sebenarnya karena apa? Karena hari ini tuh yang di nomor satu kan tuh nafsu, mengejar ambisi, nafsu gitu loh. Dan mereka jauh juga dengan ajaran Islam. Kalau kita mengkaji Islam lebih mendalam, detail, itu hebat sekali tuh peradaban Islam itu. Bahkan kayak algoritma itu kan dasarnya dari Islam kan. Itu tentang ilmu faraid kan, pembagian waris itu. Kemudian ketemu angka 0 itu. Begitu juga dalam bidang kesehatan kedokteran, itu sebenarnya basisnya dari umat Islam yang mempunyai itu. Tapi kenapa manusia itu kemudian hari ini umat nggak bisa ini, karena salah satu tadi yang di nomor satu kan itu nafsu, selera gitu loh. Mereka lupa bahwa mereka tuh punya itu, jauh tuh dari ajaran Islam. Nah, kalau mereka belajar Islam secara komprehensif, itu akan ngerti tibu nabawi itu bagian daripada ajaran Islam, bagian daripada kekayaan luar biasa, tentang kekayaan sakofah, pemikiran Islam itu luar biasa. Nah, kenapa umat Islam tidak bisa mengembangkan? Ya karena tadi basicnya tuh dia kan udah tinggalin gitu loh. Yang dikejar akhirnya ini, sementara Barat katakanlah mereka mempelajari tentang bedah segala macam, akhirnya dikembangkan jadi itu, terus kita silo melihat mereka ibaratnya itu. Jadi kita tuh juga dari sisi sekarang apa yang menjadi krisis itu adalah krisis generasi pejuang. Nah salah satu mungkin ya karena makanan juga itu, apa yang kita makan yang masuk ke dalam tubuh kita, apa yang masuk ke dalam pikiran kita, sehingga generasi pejuang hari ini gen pejuang itu minim gitu loh. Nah ini yang kita perlu bentuk lagi, atau kita lahirkan generasi-generasi pejuang gitu, yang mau berjuang memperjuangkan syariat Islam gitu loh. Karena memang kalau tibu nabawi itu hebat banget sebetulnya. Itu jadi tibu nabawi itu tidak terbatas al-hijamah atau berbekam, tidak berbatas ruqyah, tidak berbatas hanya kurma, madu, zaitun itu. Tapi sebetulnya tentang cara kita hidup, pemahaman kita, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penyembuh, itu tibu nabawi sebenarnya basisnya kan di situ. Itu jadi bagaimana kita bisa
mengalihkan atau kemudian hijrah yang tadinya kita itu mendewakan makhluk ataupun alat-alat itu menjadikan kita itu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Jadi kalau kita mati katakanlah karena penyakit, itu mati dalam keadaan husnul khotimah gitu loh. Karena kita tidak menggunakan yang haram contohnya gitu. Walaupun katakanlah boleh menggunakan sesuatu yang haram, banyak para ulama bicara tentang itu. Tetapi kan yang halal ini kan masih banyak, ya enggak? Yang halal dan thayyib itu masih banyak gitu. Jadi pilihan kembali kepada dirimu masing-masing. Contoh makan ya. Makan itu kan kita kalau misalkan pakai konsep Islam, makan itu kan halal dan thayyib. Artinya bukan hanya halal, kerupuk itu ya halal tapi kan kurang thayyib gitu kan. Jadi kita makan yang halal dan thayyib. Insya Allah itu kalau kita makannya bagus, ya makan yang dibutuhin oleh tubuh kita pun juga akan sehat gitu loh. Nah kenapa hari ini banyak generasi berpenyakit, makhluk sehat menjadi makhluk yang langka di abad modern ini ya karena kita sudah jauh dari itu. Jadi beranilah untuk kita kembali kepada Islam, kembali kepada ajaran Rasulullah SAW. Insya Allah kita akan sehat gitu loh. Jadi model sehat itu sudah ada di dalam Islam itu. Mau bicara apa, sedekah, berbagi itu luar biasa. Mau bicara apa, puasa, fasting itu luar biasa gitu loh. Sangat menyehatkan. Itu menghidupkan hati karena kita memahami bahwa kesehatan itu bukan hanya jasad doang, tapi juga ada kolbu. Sudah bisa ditanya lah, orang-orang yang kena penyakit gimana tuh tingkat stresnya, tingkat kolbunya, tingkat cemasnya gitu loh. Pasti kan nggak ada ketenangan gitu lah. Ketenangan itu ada di kita kembali ke Allah Subhanahu Wa Taala, kembali ngerti gitu loh. Sebenarnya hakikat dari semua ini apa sih? Nah itu menggunakan kolbu kita gitu. Makanya dulu para ulama kan menjadi bengkel-bengkel hati kan, kolbu itu kan memberesi itu semua. Jadi apapun ini ya urutannya tuh kalau misalkan kita mau sukses, mau apapun itu ya kita jangan hanya bicara tentang fisik saja, tapi kolbu juga. Dimulai sebenarnya dari kolbu. Karena apa? Karena jiwa atau kolbu ini adalah panglima. Nah panglima ini kan harus kuat. Nah mereka kan harus punya kalau panglima ini kuat, maka badan kita pun akan kuat gitu kan. Nah bagaimana sekarang menguatkan kolbu kita? Ya kita kasih makan tuh kolbu tuh. Nah kita tuh hanya kadang-kadang ngasih makan tuh fisik kita aja gitu loh, tanpa ngasih makan kolbu kita. Makanya saya ingin ngomong ya, Tibun Nabawi itu bukan hanya fisik doang, tapi ngasih makan kolbu. Ya sedekah, ya puasa, ya berbagi. Itu selain fisik ya, selain berbekam, herbal itu juga Tibun Nabawi. Kita jujur, kita nggak nyuri. Itu kan tentang sikap hidup kita. Itu Tibun Nabawi sebetulnya. Meneladani Rasulullah SAW, meneladani Nabi Agung Muhammad SAW. Itu Tibun Nabawi. Pertanyaannya, kamu mau apa enggak? Kamu hanya mau ngikutin selera dan nafsumu, atau kamu mau kembali kepada Islam untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ini perlu perjuangan, perlu kesungguhan itu loh. Itu insya Allah lah. Ini spiritual banget sih ya, bahas ini sebenarnya. Ya karena kita bicara Tibun Nabawi kan pengobatan Nabi. Yang ketika Nabi itu bisa dilihat dalam Sirah Nabawiyah, dia tuh sakit cuma 2 kali. Ketika diracun wanita Yahudi dan ketika menjelang beliau wafat. Itu pun sisa-sisa. Iya, sisa racun. Tapi luar biasa kan, sehat itu loh. Ya kenapa dia sehat? Ya kenapa kita nggak tiru aja ya, udah jelas sehat itu kan ya. Seumur hidup cuma sakit 2 kali. Ente sakit berapa kali udah? Gak terhitung kan? Dari bayi sampai sekarang gak terhitung kan gitu loh. Jadi ini luar biasa. Gitu. Terus kalau kita lihat juga Sirah Nabawiyah dulu para sahabat tuh, kan gak ada yang kena asam urat. Ini saya ngomong ini bukan berarti teman-teman nyinyir. Lo kan gak dicatat lo. Ta'un lo dicatat ada di dalam sirah ya. Masa sih gak dicatat? Tapi kenapa mereka sampai sehat seperti itu? Kita lihatlah kaum Ansor. Tahu ya kaum Ansor ya? Betapa mulianya. Kenapa? Karena kaum Ansor itu dia tuh mementingkan orang lain. Dia tuh lebih tahu dia kekurangan tapi itu lebih berbagi kepada orang lain gitu loh. Dia berbagi kepada muhajirin kan itu. Orang-orang yang ikut Rasulullah hijrah kan. Makanya kalau kita mau berbagi sehat tuh, itu Tibun Nabawi itu. Pertanyaan kita tuh kadang-kadang tuh bahil. Ya enggak? Makanya berbagi itu. Kalau kita mau bahagia berbagi. Kalau kamu mau sehat berbagi. Kalau rumah tangga mau bahagia ya berbagi gitu kan. Kamu berbagi cinta dengan istrimu, istrinya berbagi cinta dengan suami, berbagi, sedekah segala macam. Insya Allah itu Tibun Nabawi. Mengikuti, meneladani ittiba Rasulullah SAW itu Tibun Nabawi. Jadi jangan dimaknai sempit Tibun Nabawi itu hanya minum madu, hambatu sauda, berbekam, enggak, tapi lebih menyeluruh lagi gitu. Itulah metode pengobatan ala Nabi. Termasuk diem ketika kita nggak tahu. Diem. Jaga itu lisan. Karena ini kan penting banget mulut tuh dijaga tuh. Baik itu ngomong untuk menyakiti saudara ataupun makanannya masuk. Kalau kita nggak ngerti malah lebih baik diam. Karena itu akan mengeraskan hati kita juga gitu.
Insya Allah ya, mudah-mudahan kita bisa kembali kepada Islam, kembali mempraktekkan itu insya Allah. Dan itu mudah insya Allah. Jadi memang kalau kita lihat ya, Islam itu kan bukan sesuatu yang hanya membahas tentang ibadah ternyata ya. Memang dari sisi kompleksitas mengenai tentang Islam juga dari sisi pengobatan luar biasa. Iya. Hari ini kita tertinggal ya karena tadi ya kita meninggalkan itu tadi. Iya. Bagaimana kita meninggalkan Islam. Iya. Bagaimana? Maaf potong. Makanya kita bisa berobat tanpa obat. Obat secara fisik gitu ya. Tadi kan bukan obat sebenarnya, tapi kan amalan kan gitu. Tapi itu kan obat juga. Makanya obat di dalam Islam itu nggak kaku. Al-Fatihah itu bisa jadi obat. Bismillahirrahmanirrahim itu jadi obat. Dibacakan ke air itu jadi obat. Daun bisa jadi obat itu. Makanya doa sih sebenarnya bahkan kalau orang berhijamah berbekam itu kan biasanya sunnahnya salah satunya bersalawat yang dibekam. Iya. Banyak bersyukur. Itu kan bagian dari obat sebenarnya. Iya betul. Jadi obat itu nggak kaku gitu. Nggak harus minum obat tablet, obat sintetis itu loh. Obat disuntik itu nggak kayak gitu gitu. Nah kenapa kaku gitu ya? Karena ada dominasi Barat itu industri farmasi segala macam mengambil keuntungan itu. Kan gitu. Saya kadang-kadang juga pengen ngomong gini, teman-teman yang pada nyinyir itu loh. Wah ngomongin itu ujung-ujungnya mau jualan herbal. Berarti kalau kita jualan kenapa kan gak ada yang salah ya nggak gitu loh. Toh mereka juga ngomongin pandemi, ngomongin ini jualan vaksin juga, jualan coba alkes juga gitu kan gitu loh. Kan gitu. Jadi paradigmanya itu loh tadi. Jadi seakan-akan itu kita nggak pede dengan Tibun Nabawi gitu loh. Padahal kan Tibun Nabawi itu begitu luas. Itu begitu memang ada penyakit mungkin di hatinya ngomong kayak gitu. Jadi memang pengobatan itu nggak kaku gitu, nggak kaku jadi gitu. Jadi air putih bisa jadi obat. Bahkan ya kalau ada satu buku ya judulnya tentang Miracle of Water, keajaiban air. Ternyata air itu berbeda. Ketika air itu didekatkan dengan kata-kata yang positif, maka bentuk struktur air itu akan bentuk heksagonal, akan menjadi bagus. Tapi ketika air itu dimaki-maki dengan kata negatif, maka struktur air itu akan rusak. Itu sudah terbukti. Itu penelitiannya riset dari orang Jepang gitu loh. Makanya saya ingin ngomong air Zam-Zam paling bagus. Kenapa? Karena didoakan terus sepanjang zaman kan. Orang bertawaf kan berdoa itu di dekat Ka'bah sumurnya kan itu. Makanya terbaik kan. Itu makanya dari situ kita bisa memahami. Oh berarti ketika kita berdoa Al-Fatihah itu ke air putih untuk minumkan menyembuhkan demam itu juga bisa jadi obat. Bukan sesuatu yang sinkretis ataupun syirik, bukan. Tapi kita percaya pada Allah. Allah lah yang menyembuhkan. Gitu loh. Kalau kita tarik dalam konteks Nusantara ya Mas, sebenarnya ya kita itu ada pengobatan yang metode seperti itu sebenarnya kan. Dulu kan orang-orang tua kita cukup baca Bismillah, basmalah ya, itu sudah jadi pengobatan. Jadi Nusantara itu sebenarnya sudah amat dekat sebenarnya kalau kita tarik dari tadi penjelasan mengenai tentang air, bagaimana peran air dalam penelitian. Cuma kan hari ini kalau kita kacamata dari sisi agama dianggap itu syirik, dianggap itu sesuatu. Ya karena mereka nggak tahu aja, termasuk 7 rupa 7 warna itu kan gitu. Itu. Sebenarnya kalau 7 rupa 7 warna kan bagus kan, macam-macam makanan yang kita makan, sayur asem itu ya. Itu jadi memang nggak kaku lah gitu. Jadi basisnya akidah Islam segala macam Islam itu setuju dengan perkembangan dan kemajuan segala macam itu. Tanpa harus kita meninggalkan Islam, mengadopsi nilai-nilai yang lain, itu menyekutukan Allah, subhat, syahwat itu enggak itu. Yang menjadi masalah ketika kita hanya mengikuti syahwat, ambisi kita segala macam gitu. Tidak kemudian ini sebenarnya benar enggak sih? Allah ridho enggak sih gitu. Kita enggak ngejar ridho tadi. Akhirnya apa yang dikejar? Yang ngikutin nafsu aja. Kan gitu, nafsu ya hancur kita badan segala macam kan itu. Nah, saya ingin mengatakan ya, kenapa dulu orang penyakitnya nggak aneh-aneh? Ya karena zaman dulu tuh sederhana hidupnya, makanan juga sederhana, bukan makanan produksi. Kan baru sekitar berapa 200-300 tahun ini kan kapitalisme berkuasa kan, makanannya aneh-aneh gitu. Ya muncul penyakitnya juga aneh-aneh gitu. Pengobatannya juga aneh-aneh. Iya kan harus kena kanker, kena ini itu. Karena ada yang mengatakan, oh ya dulu kan karena iya karena gaya hidupnya juga dulu sederhana, nggak kayak seperti sekarang. Sekarang coba lihat makanan tuh udah rupa-rupa, udah nggak tahu ini makanan itu sehat atau enggak, udah banyak banget kan minuman-minuman, makanan-makanan yang sudah berubah dari bentuk aslinya tuh banyak banget. Maka tidak heran ketika penyakit juga beraneka ragam dan tidak cukup dengan hanya minum ramuan herbal aja, gitu loh. Karena apa? Karena memang banyak banget yang harus diperbaiki, dievaluasi, kolbunya, kerusakan jiwa kita, organnya segala macam itu butuh waktu. Jadi kalau misalkan kena penyakit kayak kanker, kayak jantung, mungkin berbaginya harus banyak. Nggak cukup hanya 1 apel tadi yang dibagi itu, harus 1 ton kayak gitu. Itu harta kita harus kita keluarkan itu. Kenapa kalau kita berbagi? Senang nggak kalau berbagi? Senang kan?
seneng. Insya Allah itu. Jadi memang itu adalah bagian dari tibu nabawi juga gitu loh. Jadi nggak sekaku itu hanya herbal, ruqyah itu enggak itu. Gitu. Makanya kalau kita baca Quran, baca dengan cinta, mentadaburi, ngerti itu loh. Jadi kalau jadi habis Quran yang ngerti gitu, sehingga akan hidup gitu, tidak kering gitu loh maksudnya. Begitu juga dengan apapun aktivitas amalan kita itu harus berporos pada Islam itu sebagai jalan hidup kita gitu loh. Jadi jangan sampai jalan hidup kita itu dinomorsatukan oleh syahwat dan subhat, oleh nafsu segala macam gitu. Apa yang harus kita lakukan nih Mas sebagai orang Islam kalau kita melihat dari sisi tadi tertinggal jauh, dari sisi tibu nabawi juga kita tidak pede dengan itu. Untuk ke depan apa yang kita harus lakukan? Karena kalau kita lihat tadi kemarin kan kita lihat teman-teman yang sudah lihat mungkin Living After Pandemi kan, itu kan ada satu memang nanti satu momentum yang artinya dalam dunia pengobatan, dalam dunia kesehatan orang sudah sangat tertinggal jauh, bahkan dunia ini bergerak lebih kepada yang zaman yang begitu kegelapan. Artinya zaman sudah berubah, sementara kita Islam sendiri itu kita tidak pede dengan hal yang itu. Ya, kalau apa yang harus kita lakukan, kita tadi kembali kepada Islam, dan kembali Islam itu sebagai konstruksi berpikir kita. Akidah Islam itu, akidah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasul itu menjadi konstruksi dasar berpikir kita. Itu sehingga kita tahu terhubung tuh alam semesta, manusia dan kehidupan itu makhluk yang Allah ciptain. Tubuh kita juga terhubung tuh, ada otak, ada darah, ada paru-paru, ada jantung, ada usus, itu semua terkoneksi sebetulnya. Maka lupakan berpikir dikotomis, sekuler lah, memisah-misahkan itu. Seperti sekulerisme memisahkan agama dan kehidupan. Kita juga harus mulai berpikir untuk kesehatan ya, jangan sampai memisahkan antara darah kita dengan ginjal, paru-paru dengan tangan, itu harus jadi satu. Itu jadi bukan kepada sesuatu yang memisah-misahkan, tapi semua itu terkoneksi. Makanya sebenarnya di dalam tubuh kita itu ada 3 otak ini, para ahli mengatakan ini. Otak yang pertama ini otak ini, otak yang kedua itu hati ini, otak yang ketiga kita usus perut. Itu makanya apa yang masuk ke dalam perut itu akan mempengaruhi mood kita. Makanya kalau hari ini orang tuh stres, bersungut-sungut, gampang sedih, gampang marah, itu evaluasi apa yang masuk ke dalam perut. Karena itu berimplikasi juga gitu loh. Kenapa? Ketika makan itu banyak dibisikkan oleh iblis, sehingga makan ngikutin selera. Yang dibawa apa? Nafsunya yang dibawa, ya hancur kan gitu loh. Tapi jarang sekali kita benar-benar makan itu membawa kesadaran. Bismillahirrahmanirrahim, baca doa segala macam gitu. Jangan terburu-buru, jangan berlebihan juga ketika makan, rajin berpuasa, sedekah. Itu bagian dari tibu nabawi. Selain al-hijamah, kai pengobatan yang lain mungkin itu juga itu. Jadi jangan berpikir tibu nabawi itu yang tradisional. Tibu nabawi itu hebat, keren. Kenapa? Karena dia juga aspeknya kepada jiwa atau kolbu kita. Yang pengobatan barat nggak ada. Benar. Coba cek nih di rumah sakit ada nggak poli tentang hati kalbu? Kan nggak ada. Adanya poli gigi, poli jantung, poli tulang kan. Tapi nggak ada poli tentang kolbu, kan nggak ada. Nah tibu nabawi itu ada itu loh. Jadi dia tuh lebih hebat daripada ilmu pengobatan barat. Karena pengobatan barat hanya material aja, jasad saja. Tapi dia nggak bicara kolbu. Tapi kalau Islam itu bicara tentang kolbu, tazkiyatun nafs, tibul qulub, tibul rohani, itu kan kalbu. Jadi kalbunya dikuatkan. Jadi kalbu itu harus kuat untuk membentuk fisik yang kuat. Orang yang kuat kalbunya, tekadnya sekeras baja, itu karena dia tuh pasti punya amalan atau punya sesuatu yang spiritualnya itu dia kuat. Gitu loh. Makanya kalau kita lihat ya, para sahabat itu kan kuat sekali tuh. Bulan Ramadan dia berperang karena jiwanya itu kuat, kalbunya kuat itu. Jadi walaupun kalau fisiknya kuat kan kalah akhirnya. Dia tetap akhirnya menjadi orang kuat. Jadi saya pesannya, kalau kamu mau jadi orang kuat, mau jadi panglima, mau hebat, kolbunya dulu yang dikuatin. Atau jiwanya lah, bahasa kedokteran sekarang itu jiwanya itu kuatin. Jadi jiwanya itu jangan cengeng gitu loh, gampang stres itu. Aku tahu mungkin kamu capek belajar, aku tahu mungkin kamu lelah gitu loh. Tapi kalau kamu gak bisa ngontrol emosi kamu, ya kapan kalbumu akan terbentuk gitu loh. Baru diuji sedikit aja udah Oke, jangan, kalbunya harus tahan banting kita sebagai yakinlah bahwa segala sesuatu yang terjadi kepada diri kita ini adalah cara Allah untuk membesarkan diri kita, itu loh. Coba kita lihat tuh, anak tuh kecil berjalan ya, itu kan jatuh juga, tapi dia kan pantang menyerah, bangkit lagi, jatuh bangkit lagi itu. Masa sekarang kita jadi orang yang baperan, yang gampang tersinggung, itu kan jiwanya kerdil banget tuh, ya kan?
dendam, hasad, iri, dengki itu kan, nah itu kan kalbunya. Lah kalau kalbunya udah rusak, penyakit fisik akan ngikutin. Maka evaluasi tuh yang kena kanker, kena PCOS, kenapa lagi penyakit-penyakit, ayo kita bersihin kalbu kita. Dan itu ada di mana? Di Islam, nggak ada di pengobatan Barat. Jadi saya katakan ini lebih hebat. Kalau dari sisi modern juga kalau kita lihat ya, itu sebenarnya tinggal bagaimana kita seorang mukmin itu mengembangkan itu. Karena kalau tadi peletakan dasar itu rumah sakit Islam, berarti Islam sebenarnya punya metode yang sangat modern. Iya, karena mereka tuh menghilangkan agama. Jadi cara mengembang itu kembalikan lagi itu agama Islam itu, din itu kepada kesehatan. Jadi bagian daripada itu. Jadi dirubah. Kalau dulu mungkin dengar ya mensana in corpore sano, di dalam tubuh yang kuat ada jiwa yang kuat, kita balik. Keliru itu saya katakan. Jiwa dulu yang kuat, baru tubuhnya kan kuat. Bukan tubuh yang kuat, jiwa yang kuat, enggak gitu. Jadi jiwanya kita kuatin gitu loh. Makanya untuk kuatin jiwa itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mau mengkaji lagi cara berpikir kita, kerangka berpikir kita, mindset kita, perasaan kita, segala macam kita harus kembalikan lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang merusak kalbu itu ada dua hal. Syahwat dan subahat ini. Syahwat itu adalah hanya keinginan-keinginan kita. Makanya saya katakan kalau kamu hanya ngikutin keinginan itu tidak terukur. Tidak ada habisnya. Iya, nggak ada habisnya. Makanya kamu harus bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Contoh, kebutuhan kamu ke kantor, naik kendaraan kan. Nah, kalau kendaraan kan motor kan bisa. Nggak harus Mercy, nggak harus ini kan. Kalau kita ngikutin keinginan nggak akan tercapai. Dan akan stres. Tapi kalau kita udah saya cukup hanya naik motor, cukup kan, tahu rasa cukup, tahu rasa sederhana, lah itu kalbu kamu akan lebih tenang gitu loh. Tapi kalau kamu sampai mengorbankan pinjem bank, ngangsur mobil, nah itu kan memperburuk diri sendiri sebenarnya kan ya kan? Itu buat sakit kepala. Iya kan gitu tuh. Makanya itu. Makanya sebenarnya heran banyak orang usaha itu yang dibutuhkan itu modal ya. Tapi kenapa yang dikasih tuh riba, pinjaman? Iya enggak? Itu buat penyakit itu. Ya penyakit lah. Orang tuh butuh usaha itu butuhnya modal. Tapi malah kenapa dikasihnya malah utang riba? Kasihlah modal gitu loh, jangan dikasih pinjaman, kan lucu tuh. Memang kacau banget hari ini orang itu. Gitu ya. Makanya Hasbo ngajak kepada teman-teman, mari kita berjuang bersama itu. Membangun perdagangan yang adil, yang jujur. Kita mau berdagang herbal, skincare segala macam itu kan dalam rangka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Ya tadi ya. Jadi memang kita harus bisa membedakan mana keinginan, mana ini. Nah, keinginan tadi nafsu tuh. Bagian dari syahwat gitu. Kalau kita hanya ngikutin keinginan, melakukan sesuatu yang karena kita senang gitu. Jadi kalau katakanlah ya, kamu saya marahin, ya nggak apa-apa. Karena segala sesuatu tuh nggak harus senang terus yang kita lakuin gitu loh. Jadi jangan sampai kalian contoh di Aspo ya, itu melakukan segala sesuatu karena kamu memang senang. Jangan hanya ngikutin nafsu doang gitu. Tapi memang udah sering dimarahin semua orang tua. Makanya kita juga harus berani ngambil sesuatu yang keluar dari zona nyaman kita. Ya nggak senang kan sesuatu yang keluar dari zona nyaman kita kan. Contohnya apa? Tahajud kan memang kan nggak enak tengah-tengah malam bangun. Tapi kan itu kan berani keluar dari zona nyaman. Gitu. Jadi kita melakukan segala sesuatu bukan karena kesenangan, karena syahwat tadi. Kan itu. Lah yang kedua subahat, sesuatu yang samar-samar ya, yang nggak jelas, yang kemudian itu bertentangan dengan akidah Islam, itu ya kita jangan lakuin itu gitu, hal-hal yang subahat itu. Makanya saya ngomong gini, ini menjadi evaluasi untuk diri saya sendiri terus berubah gitu. Dan marilah kita sama-sama itu back to Allah Subhanahu wa taala, back to nature segala macam. Itu dalam rangka itu kok kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tibun Nabawi itu tidak kaku, tidak hanya itu doang, tapi maknanya luas banget. Kita makan kunyit, kelor, segala macam itu bagian dari Tibun Nabawi sebetulnya kok. Kita sabar, kita bersedekah, kita berpuasa, kita mengontrol, menahan diri, itu bagian dari Tibun Nabawi. Baik secara pikiran maupun secara sikap dan tindakan kita, insya Allah. Terakhir nih Mas. Iya. Kalau kita lihat ya dari konteks hari ini, maupun yang berpenyakit, iya, maupun yang belum kena penyakit, iya. Pesan yang ingin Mas sampaikan kepada mereka yang mendengarkan juga podcast ini apa? Iya. Jadi kalau aku ingin pesan, pertama saya pesan pada diri sendiri, marilah kita menjadi orang yang lebih sabar. Sabar atas ujian yang datang berada di kiri kita. Kita imani itu sebagai kodo dari Allah Subhanahu wa taala. Kita imani itu sebagai ketetapan yang Allah berikan pada kita. Tugas kita untuk mempelajarinya, belajar. Kenapa saya dikasih ketetapan ini? Jangan kita kufur nikmat. Karena nikmat yang sudah dikasihkan kita tuh banyak. Dari dulu kecil sampai gede ini banyak. Itu jadi jangan menyerah. Itu yang kedua, never give up. Optimis. Karena Rasulullah suka dengan optimis. Ya, jadi
Nanti teman-teman buka hadis lah. Jadi optimis itu sesuatu yang harus ditanamkan pada diri kita. Jangan pesimis gitu. Dan dunia itu luas. Itu melangkahlah ya ke bagian dunia-dunia yang lain gitu. Dunia lain bukan alam gaib, bukan, tapi merantaulah atau apa, kalian berjuanglah segala macam itu. Berhijrahlah ke tempat-tempat orang lain gitu. Jadi itu. Insya Allah kasih sayang Allah itu luas banget kita. Jadi jangan sempit gara-gara nggak punya duit sedih gitu, gara-gara nggak laku jualan terus sedih gitu, gara-gara belum dapat jodoh terus sedih, jangan. Ya tapi ini adalah momentum untuk kita terus belajar. Saya ngomong, saya tuh seorang pembelajar dari dulu sampai sekarang. Gitu. Jadi belajar itu tugas kita. Belajar itu bukan hanya membaca doang. Belajarnya kita terjun, kita mengalami, kita praktek sehingga kita punya pengalaman gitu. Kan gitu. Mau untuk capek, mau untuk lelah gitu. Tidak hanya di zona nyaman, ngikutin kesenangan, itu pesan gitu. Jadi beranilah diri kita untuk jadi lebih tangguh. Lah untuk lebih tangguh gimana ya? Kita amalin tuh, kita praktek. Makanya saya selalu ngomong, yang namanya ilmu atau pengetahuan aja nggak cukup. Tapi kita butuh pengalaman, experience untuk menjadikan itu menjadi pemahaman. Gitu Dik. Baik Mas, terima kasih ya atas kesempatannya Mas. Luar biasa pada sharing kali ini. Semoga juga teman-teman diberikan kesehatan, teman-teman juga diberikan kemudahan dari segala aktivitasnya yang hari ini mungkin sempit, kesusahan dalam banyak hal, mungkin ekonomi maupun perkara jodoh yang belum menikah. Ada beberapa tadi pesan yang disampaikan Mas Bayu. Semoga kita semua bisa mengamalkannya. Dan kembali lagi nanti tayang Asbo Multiverse setiap hari Sabtu jam 4 sore. Dan teman-teman yang sudah nonton Asbo Multiverse, We Talk About Everything, ngobrol pintar beragam, terima kasih untuk semuanya waktunya. Dan kita sudah ada beberapa episode. Mungkin teman-teman yang belum nonton bisa di scroll ke bawah biar nonton kembali. Karena Asbo Multiverse ini adalah satu paradigma yang berlanjut. Artinya memang tidak bisa dia dipahami ketika dia hanya satu dilihat video. Jadi mungkin teman-teman bisa nonton biar teman-teman juga mendapat satu paradigma yang utuh, insya Allah. Sehingga juga teman-teman tidak mendikotomi ataupun hal-hal yang berpikir yang negatif dan sebagainya, biar kita sama-sama memahami. Dan teman-teman semoga kita juga diberikan pemahaman dan kita juga diberikan kemudahan untuk menyampaikan hal-hal yang baik seperti ini. Dan kita bertemu lagi di pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbo Multiverse. We talk about everything.